memanjatkan puji dan syukur kehadirat Ilahi Robbi yang hari ini telah memberikan kesempatan kepada kita semuanya, keluarga besar SDN 1 Kondangsari, untuk berkumpul di ruangan kelas 6A dalam acara Diseminasi Budaya Positif Sekolah Dasar Negeri 1 Kondangsari, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Cirebon 2023 atas nama calon guru penggerak Pak Aan Priyono SPDI, yang dalam kesempatan ini mau membicarakan khusus tentang budaya positif SDN 1 Kondangsari. Alhamdulillah, kita bersyukur semuanya sebagai rekan-rekan guru, sebagai rekan pengajar di sekolah kita ini, kita dukung apapun yang sedang Pak Aan Priyono kerjakan. Semoga mendapatkan predikat yang sangat baik nantinya dalam melaksanakan semua tugas tahapan-tahapan dalam calon guru penggerak. Oleh karena itu, untuk kelancaran acara kita, marilah kita buka acara ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini tanggal 28 Oktober 2023 kita berkumpul di sini untuk bersama-sama mengikuti acara Diseminasi Budaya Positif dari awal sampai akhir, sampai tuntas kegiatan ini. Yang pertama adalah acara pembukaan, tadi sudah kita buka bersama-sama. Yang kedua, acara inti, yaitu acara pemaparan pemateri yang nanti akan disampaikan oleh pematerinya langsung Bapak Aan Priyono sebagai CGP Angkatan 9. Semoga lancar acaranya, luar biasa sukses mudah-mudahan. Yang ketiga adalah acara lain-lain yang akan diisi dengan diskusi interaktif antar kita semuanya, dari keluarga besar guru-guru SDN 1 Kondangsari dengan langsung sebagai narasumbernya, sebagai pematerinya, yaitu Bapak Aan Priyono. Demikian acara ini, terima kasih. Marilah kita bersama-sama dan diserahkan sepenuhnya kepada calon guru penggerak Bapak Aan Priyono untuk menyampaikan apapun yang ada dalam acara ini. Terima kasih. Mangga, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur atas nikmat yang diberikan Allah SWT, sehingga kita masih diberikan kepercayaan oleh Allah untuk menjalani kehidupan sehari-hari ini. Salawat dan salam yang kita limpahkan kepada junjungan baginda Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita yang berkumpul di sini mendapat syafaat yang mulia. Amin ya rabbal alamin. Sebelum acara diseminasi ini dimulai, ada salah satu yang perlu saya sampaikan. Kebetulan ada salah satu keluarga dari SDN Kondangsari yang butuh doa dari kita, terutama adiknya budaya. Jadi sebelum acara dimulai, marilah kita doakan, mudah-mudahan saudara budaya ini disembuhkan dari segala penyakitnya, dikembalikan seperti semula, dan bisa melakukan aktivitas seperti biasa. Ala hadiah bahwa yang suami al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya na'budu wa nasta'in. Terima kasih atas doanya. Mudah-mudahan apa yang kita harapkan terkabul oleh Allah SWT. Ibu bapak SDN 1 Kondangsari yang saya banggakan, ini adalah kewajiban dan tugas kami sebagai calon CGP untuk memaparkan diseminasi sebagai bukti aksi nyata saya setelah menyelesaikan modul 1. Nanti ada lagi modul 2, mungkin seperti ini lagi, tapi lari ke KBM, regulasi ngajar. Memaparkan budaya positif, di mana tujuan dari kegiatan ini yang pertama menciptakan suasana belajar yang kondusif sehingga guru dapat memberikan pembelajaran yang berpihak pada murid dan membimbing mereka sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Yang kedua, belajar bersama-sama merubah paradigma yang keliru mengenai cara mengontrol anak sehingga dapat menempatkan diri menjadi posisi kontrol terbaik, sehingga penerapan segitiga institusi dapat dirasakan dengan sangat terbaik. Yang terakhir, guru dan murid diharapkan dapat menumbuhkan
motivasi intrinsik untuk melaksanakan yang kelas sehingga tercipta budaya positif sekolah. Sebelum masuk ke materi, Ibu di sini ada beberapa pertanyaan pemantik. Silakan Ibu, Bapak Guru, siapa yang berani untuk menjawab. Nomor 1, nomor 2, nomor 3, hanya menjawab setuju atau tidak. Yang pertama itu hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju atau tidak? Yang kedua, setuju atau tidak bahwa pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat mendisiplin anak. Yang ketiga, setuju atau tidak memberikan penekanan dan memberikan motivasi belajar. Mungkin coba direkam dulu Bapak. Kira-kira jawaban yang pasti ini yang mana? Apakah menghukum itu kita setuju bahwa dengan menghukum itu bisa mendisiplin anak? Atau juga yang pertanyaan kedua, dengan memberikan hukuman dengan positif itu bisa merubah karakter anak sehingga anak itu bisa disiplin lagi? Atau juga yang ketiga, dengan memberikan penghargaan bisa meningkatkan motivasi belajar. Untuk lebih jelasnya, ini hanya semacam pertanyaan romantik buat kita, khususnya guru, dan tidak usah dijawab, nanti jawab aja. Kita langsung yang selanjutnya. Di budaya positif ini ada 6 materi. Yang pertama itu konsep disiplin positif, yang kedua teori motivasi, yang ketiga keyakinan kelas, yang keempat 5 kebutuhan dasar manusia, yang kelima 5 posisi kontrol, dan yang terakhir itu restitusi. Kita masuk ke materi pertama, Bu, Bapak. Sebelumnya ke materi pertama ini bahwa perubahan stimulus respon itu tujuannya adalah merubah paradigma baru sehingga apa yang digaungkan oleh pemerintah yaitu kurikulum merdeka menciptakan pelajar Pancasila itu bisa terwujud. Karena dengan adanya budaya positif baru ini bisa merubah mulai dari guru sampai peserta didik untuk menumbuhkan sifat intrinsipnya untuk berubah diri sehingga apa yang digaungkan oleh pemerintah dan pelajar Pancasila itu bisa terwujud. Karena seperti kita ketahui bahwa profil pelajar Pancasila itu terdiri dari 6 komponen. Yang pertama adalah beriman kepada Indonesia, adanya kebijakan global, bergotong royong, kreatif, bertahan kritis, dan mandiri. Itu semuanya saling berkaitan. Kalau salah satu komponen tidak terlaksana, profil pelajar Pancasila tidak mungkin terlaksana. Sebelum masuk ke materi ada paradigma baru. Jadi untuk mewujudkan budaya positif bisa diibaratkan kita ketika memegang sebuah kertas di tangan kita, baik itu taruhlah uang atau apa nilainya. Ketika kita membuka tangan teman orang lain yang ada nilainya di kepala tangan itu, kadang-kadang memiliki kesusahan. Mungkin ada yang dibujuk, mungkin ada yang dipaksa, mungkin juga ada yang dirayu, mungkin juga ada yang mengancam atau menghakimi. Nah begitu juga kita sebagai seorang pendidik. Ketika kita mau memunculkan motivasi anak, itu ada beberapa cara. Jadi bisa diibaratkan seperti kepala tangan. Ada anak yang susah untuk diajak untuk berkomunikasi, ada anak yang susah untuk menerima pelajaran. Jadi ibaratnya seperti kepala tangan. Nah kita sebagai seorang guru itu tugasnya untuk membuka kepala tangan itu dengan beberapa cara. Nah, kita ada semacam miskonsepsi tentang teori kontrol, di mana menurut psikiater dan pendidik Dr. William Glasser dan kontrol teori yang kemudian hari ini berkembang dinamakan choice teori, meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Ibu Bapak yang saya bacakan, ini adalah ada 4 ilustrasi. Mungkin saya juga termasuk dari tempat ini. Mungkin pengalaman dari Ibu Bapak lebih jauh dari saya. Jadi yang pertama, ilusinya bahwa guru itu mengontrol murid. Yang kedua, bahwa semua penguatan positif efektif
Yang ketiga, bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah membuat karakter. Ilusi yang keempat, bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini adalah ilusi kita sebagai seorang guru. Kita termasuk yang mana? Yang pertama itu, ilusi guru mengontrol murid. Jadi kadang-kadang seorang guru itu punya pikiran, kalau saya memberikan tugas seperti ini, pasti anak peserta didik ini akan seperti ini. Kalau saya memberikan PR banyak seperti ini, nanti anak didik saya tidak pintar. Kalau saya itu ilusi bahwa guru itu mengontrol murid. Tapi di balik ilusi itu, kadang-kadang kita tidak merasakan sebagai seorang guru. Jadi kadang-kadang kita berilusi begini, tapi kenyataannya kadang-kadang tidak sesuai dengan ekspektasi yang kita canangkan. Seperti yang kita ketahui ketika upacara, kita kan kalau anak begini nanti disiplin, begini nanti disiplin. Tapi pada kenyataan setiap kegiatan upacara berulang, anak seperti itu terus. Itu baru ilusi. Terus ilusi yang kedua, bahwa semua pengalaman positif efektif bermanfaat. Misalkan begini, di sekolah kita ini ada semacam lomba. Kebetulan sekolah kita itu mengirim 3 regu. Ada regu A, regu B, regu C. Regu A kebetulan dalam lomba itu juara, sedangkan regu B, regu C tidak juara. Nah kadang-kadang kita memberikan ilusi bahwa penguatan positif itu akan baik. Misalkan, regu A ini dapat juara, begini. Kita kadang-kadang mengabaikan regu B, regu C. Nah itu adalah ilusi yang kurang baik. Nah kita posisi sekarang ini ada di mana? Untuk memuliakan siswa, sebagaimana filosofi KHD bahwa kita seorang guru itu menghamba kepada murid, bukan dalam arti menghamba itu seperti bagaimana, tapi kita harus memperhatikan kebutuhan anak, bahwa anak itu mulia, bahwa anak itu perlu digali kemampuannya. Bisa diibaratkan seperti itu. Gelas itu kan kalau kita melihat hanya isinya saja. Kadang-kadang kita hanya melihat gelasnya saja. Dari gelas itu pasti ada isi yang bermanfaat airnya. Maupun penuh, maupun setengah, maupun setengah, pasti itu bermanfaat. Begitu juga dengan anak. Pasti ada positif, ada nilai lebih daripada yang lain. Jadi ketika kita mau menguatkan positif efektif, itu tujuan kita baik. Tapi kadang-kadang kita mengabaikan kelompok yang lain. Bisa jadi kelompok B, kelompok C itu mungkin jadinya pesimis. Nanti kalau lomba lagi nggak mau. C juga begitu. Kan nanti juga kalau yang lomba pasti yang menangnya A. Tujuan pembelajaran kuliah mereka tidak seperti itu. Semuanya harus merasakan. Terus yang kedua, yang ketiga, kerja kelompok salah satu anggota. Biasanya kita seorang guru itu membuat siswa itu merasa bersalah ketika ada sesuatu kerjaan. Bahwa kritik dapat membuat orang merasa bersalah, dapat menguatkan karakter. Menurut pendapat kita. Jadi ketika misalkan ada kelompok di suatu kelas, ada salah satu anggota itu dikasih kepercayaan untuk membawa alat peraga. Pas ketika proses pembelajaran berlangsung, anak tersebut tidak dapat hadir. Otomatis salah satu kelompok itu tidak bisa melaksanakan kegiatan praktek. Kita kadang-kadang seorang guru selalu membuat pikiran kalau ini anak dijatuhkan di depan teman-temannya, ada semacam efek jerah, berubah karakter dia bahwa hal seperti itu tidak boleh dilakukan. Tapi ini menurut pembelajaran sekarang salah Ibu Bapak. Karena apa? Karena kita mengabaikan kebutuhan. Nanti kita bahas ada 5 kebutuhan dan ada 5 kontrol. Jadi bisa diibaratkan ada semacam efek di kemudian harinya. Ketika anak itu misalkan besoknya datang, terus kita sebagai guru di depan kelas, ini gara-gara kamu nih, kelompok ini tidak bisa melakukan kegiatan praktek sehingga tidak mendapat nilai. Menurut kita benar, karena itu seolah-olah diberi perasaan bersalah biar tidak mengulang kembali. Tapi efek dari ucapan kita sebagai seorang guru akan membekas, mungkin jangan
panjang. Sama seperti waktu dulu kita itu yang namanya belajar di SD, waktu belum ada spidol, belum ada kap, belum ada papan lekor. Biasanya dulu tuh paling pegangnya kayu mungkin sama penghapus dan kapu. Dan saya sendiri pernah merasakan, dan sampai sekarang pun membekas. Karena waktu kelas 3, jadi karena teman-teman ini namanya anak bermain, dulunya sedang emosi, yang namanya kapu tuh terbang kemana-mana. Dan sampai sekarang saya membekas dan masih ingat dulunya. Nah itu adalah bahwa kita berilustrasi bahwa dengan begitu itu mungkin berubah karakter, tapi kenyataannya apa? Membekas dengan jangka yang panjang. Yang terakhir, bahwa ilusi bahwa orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa. Di sini misalkan contohnya, ketika kita melakukan kegiatan praktek misalnya belajar IPA, anak-anak untuk besok kita akan membahas tentang bunga ya. Nanti setiap kelompok membawa bunga. Kadang-kadang kita seorang guru tidak bisa istilahnya mengetahui karakter anak, memahami kebiasaan anak, kebutuhan anak. Seolah-olah anak itu semuanya pasti mampu membawa bunga. Sekarang kita diubah untuk mewujudkan istilahnya kurikulum yang baru ini, bahwa kita harus menanyakan kalau bawa bunga sanggup tidak, nanti orang tuanya mampu tidak, bisa tidak. Kalau tidak bisa, kita ganti dengan gambar. Itu sebagai pengantar itu. Nah kita masuk ke beberapa teori stimulus yang saya sampaikan tadi. Yang pertama, stimulus respon dan teori kontrol pilihan. Yang kita harapkan kita masuk ke teori kontrol. Misalnya yang satu, stimulus respon. Kita mencoba membuat orang agar berpandangan sama dengan kita. Jadi ketika kita memulai ilusi yang tadi, kadang-kadang kita punya perpikiran bahwa kita seorang guru harus berubah karakter anak sesuai dengan keinginan kita tanpa menyampaikan. Nah kita geser sekarang, kita ke teori kontrol, bahwa kita harus berusaha memahami karakteristik anak sesuai dengan kebutuhannya, sesuai dengan kodratnya, sesuai dengan zamannya. Makanya katanya kalau sekarang kurikulum merdeka kelihatannya anak itu semakin bebas, bukan itu sebenarnya. Anak itu dididik untuk bisa memahami dirinya sendiri, biar keluar karakter intrinsiknya, bukan eksternalnya. Kalau eksternal kan dari kita terus. Makanya ketika anak sifat karakter intrinsiknya belum tumbuh, ketika melakukan kesalahan dia tetap berulang dan berulang. Yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kita kadang-kadang punya pemikiran ketika anak melakukan perbuatan buruk itu adalah suatu kesalahan. Belum tentu. Sekarang kita geser ke teori kontrol, bahwa semua perilaku itu mempunyai tujuan. Contohnya seperti ini. Salah satu anak kelas 3 misalkan, anggap aja Adi misalnya. Adi itu ketika pelajaran langsung datangnya kesiangan. Nah kita seorang guru kadang-kadang menjelaskan, kamu datang kesiangan kenapa? Begini. Guru yang baik itu ketika kita memakai teori kontrol, kita memahami. Bisa jadi anak itu ketika dari rumah ke sekolah itu bisa jadi banyak pes atau bagaimana gitu. Kalau anak punya motivasi belajar, walaupun sedikit pun dia pasti datang ke sekolah. Mungkin dia itu masih berharap sekian menit ilmu yang disampaikan oleh bapak atau ibu itu diterima oleh dia. Jadi kita geser ke teori kontrol, pasti anak ketika melakukan kesalahan pasti ada tujuan. Yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya, bahwa misalkan ini, oh kamu kesiangan karena kamu kesiangan gitu. Kita geser ke teori kontrol, bahwa saya sendiri yang mengontrol. Kalau saya kesiangan, emang dari diri saya sendiri yang kesiangan, jangan menyalahkan orang lain. Itu maksudnya. Jadi hal-hal semacam itu harus ditanamkan ke anak peserta didik, biar dia bisa memahami. Oh saya kesiangan itu tidak menyalahkan orang tuanya. Oh karena saya tadi malamnya bergadang. Oh karena saya begini. Tidak, tapi berusaha kita geser ke teori kontrol bahwa sesuatu yang kita lakukan itu pasti dari diri kita sendiri. Sebelum menyalahkan orang lain, nyalahkanlah diri sendiri. Kita datang ke sekolah,
saya emang bisa dapat kesianan gitu, pengennya gitu, bukan orang lain gitu, karena kita sendiri yang pengen datang ke sini. Jadi yang keempat, saya mengontrol orang lain. Di sini juga sama seperti orang dewasa dengan anak. Kita seorang guru berarti dewasa, anak adalah kecil, berarti kita mengontrol. Kita bisa lagi di sini bahwa kita ini tidak bisa mengontrol orang lain, karena orang lain itu punya kebebasan masing-masing. Kita tidak bisa mengontrol, misalkan salah satu putri, misalnya putri, kamu harus pergi, tidak bisa. Itu nanti kita geser ke yang ketiga tadi, bahwa mengontrol diri sendiri. Kita ini tidak bisa mengontrol orang lain, mengontrol diri sendiri saja. Kalau kita mau datang pagi pasti bisa pagi. Kalau kita tidak bisa datang pagi, pasti mau bagaimana, mau dipasang jam maker, mau tetap kita tidak datang pagi. Yang terakhir, yang kelima ya, perasaan ada pada saat rujukan gagal, pemaksaan. Ada semacam pemaksaan dari kita sebagai orang dewasa. Ketika ada salah satu siswa yang gagal itu dipaksa, oh kamu karena begini. Jadi seolah-olah menyalahkan terus. Kita geser ke yang dari contoh pilihan bahwa kolaborasi konsensus menciptakan kemenangan. Misalnya ketika kita mendapat CGP ini sebenarnya bukan buat ibu belanja tulis bisa sebenarnya. Walaupun dengan alasan karena saya nggak bisa, itu bisa dibantu dengan yang lainnya, yaitu kolaborasi, dibantu dengan orang lain. Pasti semua itu pasti bisa. Yang terakhir, model berpikir menang dan kalah. Kalau model berpikir menang dan kalah ini, kita menganggap bahwa anak ini paling pintar, yang lainnya bodoh. Kita ubah ke teori selanjutnya bahwa kita ini menang dan menang, jadi saling menang. Ini resikonya Bu, kalau pakai seperti ini. Nah kita lanjutkan Bu. Jadi model berpikir menang, kita menganggapnya semuanya itu menang. Makanya kenapa kalau sekarang kurikulum itu tidak ada peringkat, tidak ada peringkat 1, peringkat 2, peringkat 3. Karena yang peringkat ketiga atau peringkat terakhir itu belum tentu kedepannya lebih unggul dari peringkat ke 1. Semua pasti punya kesempatan. Mungkin yang bersangkutan belum waktunya untuk menduduki peringkat ke 1. Jadi model menang dan menang seperti yang saya contohkan tadi. Misalkan ada kelompok, kita mainkan 3 kelompok, kita menjunjung kelompok 1. Oh iya, kelompok A sudah berjuang di perlombaan, kita kasih hapus ya. Kelompok B ternyata ketika kita lihat ketika melakukan kegiatan itu kompak sekali. Coba yang lainnya, coba kelompok B, kelompok C kalah. Oh ini mah untuk kegiatan ekspresinya bagus. Coba yang lain lihat kelompok C. Jadi semuanya itu dimenangkan. Jadi menang dan menang. Selanjutnya kita masuk ke materi Bu, disiplin positif. Apa itu disiplin positif? Bagaimana cara berdisiplin positif? Bahwa disiplin positif ini mempunyai makna. Ketika kita mendengar kata disiplin, pasti yang terbayang di benak kita adalah bahwa topik adalah kebanyakan orang akan menggunakan kata disiplin dengan tata tertib. Di sini pasti kalau anak tidak tertib berarti tidak disiplin. Dan kepatuhan pada peraturan. Kalau anak tidak patuh berarti tandanya tidak disiplin. Jadi kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Orang kalau melanggar disiplin pasti mendapatkan hukuman. Padahal itu sebenarnya berbeda Bu. Karena belajar tentang disiplin positif harus dengan memberikan hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif lahir ketika salah satu siswa kita yang tidak bisa untuk dibenarkan lagi. Terus makna di situ menurut Ki Hajar Dewantara bahwa di sini itu sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk mengontrol diri agar mencapai suatu tujuan yang mulia. Masih disiplin Ibu Bapak. Nah, di sini dia menyatakan bahwa arti dari kata disiplin berasal dari bahasa Latin disiplina yang artinya belajar. Kata disiplin juga berasal dari akar kata yang sama dengan disiplin atau murid pengikut, untuk menjadi seorang murid atau pengikut. Jadi disiplin itu adalah runtutan ketika kita melaksanakan suatu kegiatan, bukan ketika kita melanggar suatu aturan. Jadi yang namanya disiplin itu
seorang murid menyadari saya datang dari rumah ke sekolah itu untuk belajar. Nah itu namanya disiplin. Bukan kalau kita ada salah satu anak datang terus kesiangan, tidak disiplin, bukan seperti itu. Kita cari dulu masalahnya seperti apa. Jadi yang disiplin itu kita melakukan peruntungan sesuai dengan aturan atau aliran sehingga menimbulkan motivasi yang terbangun, yaitu motivasi intrinsik. Oh, bahwa saya datang ke sekolah itu belajar, bukan dipaksa sama orang tuanya, bukan karena itu, tapi dari diri sendiri itu keluar. Itu tujuan dan disiplin seperti itu. Nah, kita sebagai seorang pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang berdisiplin dari diri sehingga mereka bisa berlaku dengan mengacu pada nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Jadi kalau ekstrinsik itu dari luar, bukan dari diri sendiri. Sebagaimana nilai kebajikan universal itu menyangkut pada profil pelajar Pancasila. Kalau diutarakan itu hampir berapa ini ya, banyak Bu ya. Karena kita waktu jadi kita persingkat saja. Kita lanjut. Nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat positif manusia yang berupa tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Setiap perilaku perbuatan memiliki satu tujuan menurut Dr. William Glasser pada teori kontrol. Dengan mengaitkan nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi penghargaan oleh institusi. Seperti yang tadi pertanyaan yang awal Bu. Di sini menurut Diana Gosset itu ada 3 motivasi dalam manusia. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Misalkan apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukan. Kalau ada pemikiran apa yang terjadi kalau saya tidak melakukan, itu berarti motivasinya dari luar, bukan dari diri sendiri. Karena apa? Pasti punya pikiran kalau saya tidak melakukan pasti ada yang menegur, ada yang memarahi, ada yang menilai dan sebagainya. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Apa yang akan saya sampaikan apabila saya melakukan? Contohnya, ketika anak mengikuti lomba, pasti dia itu mendapat pikirannya tuh, harus mendapat hadiah, mendapat penghargaan. Itu adalah motivasi eksternal, karena ketika anak yang bersangkutan tidak mendapatkan hadiah atau penghargaan, biasanya akan mundur dengan sendirinya, tidak akan mengikuti suatu kegiatan karena punya pikirannya nggak ada hadiahnya. Itu makanya untuk tahun-tahun sekarang, kalau dulu kita lihat kalau di kelas-kelas ada semacam hadiah, sekarang bergeser di Bapak. Karena ternyata penghargaan itu tidak selamanya baik, pasti ada negatifnya. Dan kalau diri itu lebih banyak negatifnya daripada positifnya. Makanya sekarang sudah bergeser. Yang terakhir, untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukan. Ini adalah motivasi internal. Jadi kepada diri kita sendiri, itu tujuan dari disiplin. Hukuman, penghargaan, dan diskusi. Kalau hukuman adalah tindakan terhadap suatu pelanggaran, hukuman bersifat tidak berencana atau tiba-tiba, anak atau murid hukuman bersifat separah. Jadi yang namanya hukuman itu pasti ada yang tersangka, maupun anak siapa pasti ada kesalahan tanpa melalui suatu kesepakatan hukuman. Kalau penghargaan, saat kita berulang kali menjanji hadiah kepada anak agar berlaku berjawab atau kepada seorang murid agar belajar sesuatu yang baru atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang progres, kita berasumsi mereka akan melakukan atau mereka akan minum melakukannya. Jadi ketika kita memberikan penghargaan, pasti ada 2 pemikiran. Pertama, dilakukan kembali atau tidak dilakukan lagi. Mungkin kalau dilakukan kembali karena mengharapkan suatu penghargaan, tidak dilakukan karena punya gak bakalan dapat penghargaan. Restitusi, yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Nah, ini di restitusi ini adalah metode yang terakhir itu ketika seorang siswa melakukan sebuah kesalahan. Selanjutnya dihukum oleh penghargaan. Dihukum oleh penghargaan. Jadi penghargaan juga termasuk hukuman Ibu Bapak. Mungkin hukumannya pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Jadi penghargaan juga sama hukuman. Ketika suatu kegiatan siswa dikasih hadiah itu pasti
itu sebenarnya hukuman pada dirinya. Contohnya begini Bu, salah satu siswa di kelasnya itu biasanya kalau bagi rapot itu nilainya peringkat 1, kan itu penghargaan. Tapi bagi dia sendiri itu merupakan hukuman, karena untuk tahun kedepannya dia pasti berharap harus peringkat 1. Gitu. Mungkin jangkanya pendek, tapi jangkanya panjang. Yang kedua, penghargaan juga penghukuman tadi sudah. Terus kedua, penghargaan mengurangi ketepatan. Jadi kalau misalnya kita tidak menepati waktu, pasti punya pikiran, jangan seperti ini ya sebenarnya. Yang keempat, penghargaan efektif. 5, penghargaan merusak hubungan, penghargaan menurut kualitas. Yang terakhir, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik karena tidak memunculkan sifat motivasi intrinsik. Nah, ini bentuk program kebajikan Ibu. Jadi yang tadi hukuman, penghargaan kita ubah ke dalam 5 kegiatan, yaitu berupa apresiasi atau pengakuan. Contohnya di 1, memberikan pengakuan secara khusus. Contohnya terima kasih sudah membantu. Itu berarti apresiasi kepada salah satu siswa. Yang kedua, berikan pengakuan secara pribadi. Kamu baik banget. Itu adalah bentuk-bentuk kata-kata yang bisa memberikan apresiasi pengganti hukuman dan penghargaan. Yang ketiga adalah memberikan pengakuan kepada semua murid. Jadi berganti-ganti ketika memimpin doa itu Ibu, kalau bisa setiap hari itu berganti-ganti bukan saja, semuanya dilibatkan biar semuanya itu bisa merasakan dan merasa memiliki bahwa kelas ini adalah kelas kita. Yang keempat, memberikan pengakuan secara konsisten. Jadi berjenjang terus-menerus tanpa terputus, sehingga kita kalau sudah berjalan terus bisa menjadi program sekolah. Yang terakhir, fokus pada proses. Kita harus lihat pada prosesnya, bukan lihat pada hasilnya, karena proses itu butuh perjuangan yang waktunya mungkin sangat lama. Ini baru beberapa materi ya. Ini contoh selain dari apresiasi, contoh apa buka. Kemarin saya perhatikan, tapi nilai kebajikannya itu adalah rasa empatimu besar sekali. Kita berarti punya empati. Misalkan ketika anak menolong di dalam kelas, terus kata pembukanya saya menghargai, berarti kita seorang guru mempunyai nilai kebajikan yaitu kepedulian. Yang terakhir, terima kasih, berarti kita seorang guru memulai kebajikan rasa tanggung jawab. Jadi hukuman penghargaan kita buang, kita ganti dengan pengakuan atau apresiasi. Nah, di sini Bu ada beberapa contoh tindakan Ibu. Menurut Ibu sama Bapak nih, mana yang hukuman, mana yang konsekuensi? Kalau nomor 1 nih Bu, ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Lari menggila lapangan basket 2 kali karena lambat hadir sekolah berarti hukuman. Murid diminta untuk sampai 15 kali datang menggunakan masker ke sekolah, hukumannya. Mengganti kertas teman yang telah dicoret-coret, konsekuensi. Membersihkan tumpukan air di meja tulis karena yang tersenggol pada saat belajar, konsekuensi. Boleh disuruh mengenakan sepatu saya di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam, konsekuensi. Lari meninggi lapangan basket 2 kali karena lambat sebelum untuk pelajaran, hukuman. Oke, kita cek dulu ya. Yang 1 hukuman karena tidak sesuai. Yang kedua juga hukuman. Yang ketiga juga hukuman. Mengganti kertas konsekuensi. Ya, membersihkan tumpahan air juga konsekuensi, bukan hukuman. Nah, yang terakhir ini hukuman Ibu, karena menjas anak bahwa itu yang terakhir bukan hukuman tapi konsekuensi. Karena kalau anak disuruh lari-lari lapangan, memang karena pelajaran PJOK sebagai pemanasan, kan biasanya disuruh lari-lari dulu gitu ya. Jadi itu konsekuensi. Ini kembali nanti konsekuensi atau hukuman itu nanti ke keyakinan kelas yang kita bikin. Kita lanjut biar lebih cepat. Perbedaan hukuman dan konsekuensi di sini. Kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensi itu sesuatu harus terjadi. Karena kita melakukan kesalahan ya seperti itu. Tapi datangnya bukan dari eksternal, itu dari diri kita sendiri. Oh iya, saya itu begini karena saya salah. Jadi tidak menyalahkan orang lain. Dipersingkat aja dulu ya.
langsung ini juga sama. Ini juga sama. Kita ke materi yang ketiga, keyakinan kelas itu Bapak ya. Keyakinan kelas. Nah, tujuan dari adanya keyakinan kelas ini adalah untuk menggali nilai kebajikan universitas yang disepakati antara siswa. Jadi kita biasanya ketika mulai awal pembelajaran kita membuat kesepakatan. Jadi ketika kesepakatan itu kita mengajak kepada siswa untuk memunculkan pemikiran-pemikiran di kelas ini harusnya bagaimana. Mungkin kan pasti anak untuk di kelas jangan ribut, jangan bergurau. Nah, itu kan berarti kalimat negatif. Dari kalimat negatif kita ubah ke kalimat positif sehingga menjadi sebuah keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu masih belum cukup, Ibu. Kalau keyakinan kelas itu semacam apa ya, belum ada semacam nilainya kecuali kita yang membuatnya bisa melaksanakan itu. Di sini nilai kebajikan menekan pada keyakinan seorang akan lebih memotivasi seorang dari dalam. Jadi intinya dengan adanya keyakinan kelas ini memunculkan nilai-nilai intrinsik ya. Kita lanjut dulu. Nah, di sini perbedaan memunculkan keyakinan kelas seperti yang tadi saya sampaikan. Jadi istilahnya kita membuat yang abstrak yang nyata, terus berupa pertanyaan besar sehingga siswa itu bisa menyimpulkan dan membuat keyakinan sendiri. Kesepakatan kelas dengan keyakinan beda itu. Kalau kesepakatan hanya sepakat saja. Kalau yang namanya kesepakatan pasti dilanggar. Tapi kalau keyakinan tidak, karena ada nilai itu, ada nilainya bahwa tertanam pada diri sendiri karena ada semacam kesepakatan. Lanjut dulu ke materi selanjutnya. Diharapkan dengan adanya kelas ini ada nilai yang dibacakan contoh keadilan, kehormatan, integritas, kejujuran, layanan, keamanan, dan sebagainya. Langsung kita ke materi selanjutnya dulu karena sudah ini. Nah ini yang keempat, 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi kita seorang manusia itu mempunyai beberapa kebutuhan dasar. Yang pertama di sini kebebasan. Kita pasti punya kebutuhan bahwa saya harus bebas. Yang kedua kesenangan. Kita ini selalu bekerja. Sekali-kali kita bersenang-senang, misalkan kemarin itu butuh gitu. Yang ketiga bertahan hidup. Kita harus bertahan hidup. Seperti makan ini kan bertahan hidup. Terus yang keempat kasih sayang dan rasa yang terakhir penguasaan. Ini adalah 5 kebutuhan dasar manusia itu. Kita sebagai seorang guru juga membutuhkan, anak-anak juga sangat membutuhkan sekali adanya kebebasan berpendapat, adanya kesenangan ketika belajar, adanya bertahan hidup ketika kita positif belajar bahwa setiap anak itu tidak bisa disalahkan. Lanjut ke materinya Ibu. Di 5 kebutuhan dasar manusia ini bahwa 1 kebutuhan bertahan hidup atau survival, di mana kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup misalnya kesehatan, rumah dan makan. Itu kan wajib ya, Bu. Terus yang keduanya tadi kasih sayang dan rasa diterima, kebutuhan untuk diterima. Kebutuhan ini dan 3 kebutuhan berikutnya adalah kebutuhan fisiologis, kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan, koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Sama Bu, anak-anak juga pasti perlu kasih sayang, rasa diterima. Kadang-kadang kita kan kalau melihat murid yang berbeda kadang-kadang kita bedakan. Sekarang kita bilangkan bahwa semuanya anak itu membutuhkan kasih sayang. Cuma kita butuh proses ya. Yang ketiga, penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Ini kamu mampu seperti ini. Terima kasih kamu sudah melaksanakan kewajiban kamu piket pada hari ini. Itu juga pengakuan, pengakuan kepada seorang guru kepada siswa. Jadi ada rasa yang dihargai. Begitu juga misalnya atasan dengan anak buah. Jadi kalau misalnya anak atasan selalu menyalahkan, berarti dia tidak bisa melakukan kebutuhan kita, yaitu penguasaan. Adanya pengakuan, kamu mau sudah begini, terima kasih. Itu pengakuan. Yang keempat kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Jadi anak itu harus memilih ketika belajar. Apakah makanya ada di sekarang itu digalakan pembelajaran diferensiasi.
dimana ketika kita melakukan belajar itu dinilai dulu kemampuan anak. Anak mungkin ada yang senang dalam pembelajaran visual, ada yang senang dengan teks. Makanya sekarang perbedaan kurikulum yang lama-lama Bu. Kalau KBK itu guru cukup bawa buku sama pulpen. KTSB guru bawa buku, bawa pulpen, bawa bukan misalnya daftarnya sebagainya. Kurikulum 13 guru bawa laptop, bawa pulpen segala hal. Sekarang kurikulum merdeka guru bawa laptop, bawa pulpen, bawa buku, sampai sekarang bawa alat peraga. Untuk apa? Untuk memenuhi pembelajaran secara berdiferensiasi. Jadi semakin kesini itu guru semakin repot sebenarnya. Itu juga kalau kita ini berubah. Ini sebenarnya butuh pengakuan dari seorang manajer kepala sekolah. Dimana kalau kepala sekolah mampu menyediakan kebutuhan kita sebagai guru, insya Allah guru akan maju. Contohnya gimana Bu? Di ruangan itu semuanya sudah ada. Jadi kita ketika keluar dari kelas itu tidak usah bawa yang lain-lain, tinggal datang dan mengajar. Yang keempat mungkin kebebasan, budaya. Yang terakhir Bu, kesenangan. Guru merasa senang. Jadi kebutuhan ini akan senang adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain, bertertawa. Jadi sekali-kali kita ketika di kelas itu seperti Bu Yahya itu selalu menyanyi, itu juga kebutuhan, anak itu butuh kesenangan gitu. Jangan dipaksa belajar murid sekali-kali bernyanyi. Itu adalah yang kebutuhan pokok yang harus dipenuhi manusia Bu ya. Nah sekarang dikontrol kita sebagai seorang guru. Diana Gosen dalam bukunya restitusi school disiplin yang dibuat pada tahun 1998 mengungkapkan bahwa guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin di dalam ruang-ruang kelas maupun dalam lingkungan sekolah. Apakah telah efektif, apakah berpusat, memerdekakan, dan memandirikan murid. Melalui serangkaian riset dan berdasarkan pada teori kontrol ada 5 posisi kontrol orang guru yang bisa kita terapkan. Yang kelima itu adalah yang pertama adalah penghukum. Kita katakan sebagai penghukum. Terus yang kedua pembuat rasa bersalah seperti yang saya utarakan di depan. Ada yang sebagai teman, komando, dan manajer. Nah kita posisinya di mana sekarang? Penghukum Bu. Di sini ketika kita dalam posisi penghukum itu kita selalu menyalahkan anak. Siapa tidak pernah saya awasi. Kalau langsung saya salah seperti itu. Jadi seorang kita menjudge anak bahwa anak itu bersalah, selalu salah. Terlambat lagi, kamu tidak mengerjakan PR lagi. Itu adalah berarti penghukum. Kita posisinya di mana sekarang? Terus yang kedua, membuat rasa bersalah. Jadi ketika seperti yang saya sampaikan di awal, ketika ada kerja kelompok, kita selalu menghasilkan tadi itu merasa bersalah. Itu pasti anak tertanam. Oh iya gara-gara saya. Oh ini gara-gara saya. Nah itu kita berarti sebagai kontrol yang kedua, memberi merasa bersalah. Yang ketiga sebagai teman. Jadi kalau sebagai teman itu guru kita dekat dengan siswa, selalu bercengkrama, selalu membantu dan selalu memahami kebutuhan anak. Yang keempat di sini adalah pemantau. Kita sebagai guru adalah pemantau, jadi hanya memantau saja Ibu Bapak, tanpa melakukan tindakan apa-apa. Jadi apa yang telah kamu lakukan, kamu harus menerima sanksinya. Hanya sebatas itu saja. Yang terakhir yaitu manajer. Posisi terakhir adalah manajer ya. Di sini ada videonya lebih lengkapnya ada di sini. Disiplin positif restitusi. Salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diana Gosen dan contoh penerapannya. 5
posisi kontrol itu adalah: 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ya di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu gini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi membuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut, namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya, Bu.
Habis ibu saya membawakan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada dasar aja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru aksennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Posisi terakhir, Bu. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana nih, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin, ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu, ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren, ya? Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih.
Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif dan berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Ya Ibu, itu adalah 5 kontrol. Mungkin kita butuh proses untuk menjadi kontrol yang terakhir, yaitu manajer ya. Saya juga nggak tahu nih kontrolnya gimana, tapi kita sama-sama belajar. Kita lanjutkan ke materi terakhir, yaitu restitusi atau segitiga restitusi. Restitusi adalah sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid, di mana restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus berperilaku kepada orang lain. Ini hampir sama seperti posisi kontrol di manajer. Ini adalah segitiga restitusi Bu Bapak. Ini jadi yang bawah itu menstabilkan identitas, yang kedua itu apa nggak kelihatan ini? Yang kedua itu validasi kebutuhan, yang ketiga menanyakan keyakinan. Jadi ketika anak itu melakukan kesalahan, kita seorang guru harus bisa menstabilkan identitas dengan mengatakan setiap anak itu pasti mempunyai kesalahan, setiap anak itu pasti mempunyai kekurangan. Itu adalah berarti kita sedang melakukan menstabilkan identitas anak. Yang kedua yaitu validasi kebutuhan. Jadi ketika anak melakukan kesalahan, kita lihat nih kenapa anak seperti ini, kebutuhannya apa? Oh misalnya butuh perhatian, oh butuh istilahnya kasih sayang dari seorang guru dan bagaimana. Yang terakhir itu adalah melakukan menyanyikan keyakinan. Kita kembalikan keyakinan siswa itu kepada keyakinan yang disepakati, sehingga anak itu bisa merespon dan merubah diri sendiri secara intrinsik dalam diri sendiri. Jadi kita sebagai tugas guru hanya menggali untuk memunculkan sifat-sifat intrinsik ketika anak melakukan kesalahan. Nanti juga ada videonya. Nah ini langkah-langkah yang tadi seperti saya katakan, bahwa pertama menstabilkan identitas, kita dari kontrolnya kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Yang kedua mengingatkan salah, bahwa semua perilaku memiliki alasan. Yang ketiga menanyakan keyakinan, kita semua memiliki komitmen. Ini untuk urutan restitusi ini bebas Bu. Yang penting terakhirnya adalah kita meyakinkan keyakinan. Bisa dari validasi tindakan yang salah dulu, boleh menstabilkan identitas dulu, atau sebaliknya. Yang terakhir harus ujungnya di keyakinan. Sini ada satu video Bu, mungkin bisa disimak lagi. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif
yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Lawson berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Blaser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak Guru, berikut ini akan menunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Siang Sarah. Sudah lama nggak ketemu Sarah? Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku boleh dikatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena satu alasan tertentu kan? Iya lah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak yang gegabah lagi, hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya meminta saja. Sudah gemes padahal, saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi kan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang perlu sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menemukan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah kan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu juga untuk berpikir kalau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Sedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak Guru hebat. Baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan Ibu Bapak, sebenarnya itu adalah kegiatan sehari kita dan kita pasti melakukannya. Cuma karena kita belum tahu teorinya, jadi kita bingung. Padahal itu adalah kegiatan kita sehari-hari ya.
membantu murid menjadi lebih baik, memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berpuasa. Di mana pendekatannya bukanlah pada bagian berperilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari kenyamanan, namun tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai kebaikan yang mereka percaya. Jadi intinya sih kembali pada diri sendiri. Jadi kita tidak pernah belum, tapi kalau saya yakin semuanya pernah, cuma karena kita belum tahu teorinya, jadi kita baru tahu seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan Ibu Bapak. Saya ucapkan terima kasih dan saya sudah hampir 1 jam sudah memenuhi kewajiban saya. Saya tutup dengan mengucapkan alhamdulillah. Saya akhiri dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi kita sudah bersama-sama menikmati, karena memang kita sangat menikmatinya dari awal sampai akhir apa yang sudah disajikan oleh pemateri kita, Bapak Aan Priyono sebagai calon guru penggerak yang pada hari ini sudah melaksanakan tugasnya, yaitu diseminasi budaya positif di sekolah kita tercinta. Semoga apa yang telah kita tonton tadi menjadi bekal kita dalam melaksanakan tugas sehari-hari sebagai guru. Terima kasih. Marilah kita tutup. Yang pertama, yang terakhir, kita berikan tepuk tangan khusus untuk Pak Adil. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. yang menjadi keyakinan kelas kalian, sehingga kelas kita menjadi rapi, bersih, dan menjadi kelas unggulan. Ya. Semangat untuk belajar semuanya? Coba kalau pengen tahu Pak, coba tepuk semangatnya mana? Tepuk semangat. Kertas kecil, coba kalian tulis nanti ya, mau bagikan ya. Nanti berkelompok. Coba kalian tulis kelompoknya apa ya? Dan terima semuanya katanya? Sudah menerima semuanya? Ditulis kelompoknya apa, terserah kalian, mau kelompok kancil, mau kelompok apa, bebas. Tugasnya, dengarkan semuanya. Coba kalian tulis hal-hal apa saja yang kira-kira kelas kita ini menjadi bersih, aman. Ya, Bapak kasih contoh tadi kan? Bapak kasih contoh nih, jangan bergurau misalkan. Coba kalian tulis sebanyak-banyak kalian. Bapak kasih waktu 15 menit dari sekarang. Silakan tulis ya. Ayo tulis.
7. Jangan merobek buku. 8. Jangan merusak tanaman kelas. 9. Jangan membuang sampah sembarangan. 10. Jangan ngomong kasar. Kasih upload. Nah, ayo selanjutnya kelompok 4. Ayo. Yang keras. Ulangi. Jangan berantem di kelas. 2. Jangan melawan. 3. Jangan naik kerja di kelas. 4. Jangan melarang tiket kelas. 5. Jangan main sapu di kelas. 6. Jangan main bola di kelas. 7. Jangan main itu di kelas. 8. Jangan main buku di kelas. 9. Jangan main bola di kelas. 10. Kasih upload. Kelompoknya Meriska. Jangan tidur pakai balon di kelas. 2. Tidak boleh keluar saat jam pelajaran. 3. Setiap hari harus piket kelas. 4. Tidak boleh berpuasa saat masuk kelas. 5. Setiap hari harus bawa teman sepak bola dan motor. 6. Tidak boleh makan saat jam pelajaran. 7. Jangan bergurau. 8. Tidak boleh berantem. 9. Tidak boleh main gambar. 10. Tidak boleh naik-naik meja atau kursi. 11. Tidak boleh coret-coret tembok. 12. Tidak boleh bawa topeng. 13. Tidak boleh membantah guru. Ya, makasih kasih upload. Kelompok selanjutnya. Dua, menjaga kebersihan kelas. 3. Jangan bergurau. 4. Selalu baca pojok baca. 5. Menjaga kelas kita. 6. Jangan main bola di kelas. Kasih upload. Ayo kelompok selanjutnya. Ayo Fitri. Yang terakhir disiapkan. 1. Jangan coret-coret meja. 2. Jangan bergurau di kelas. 3. Jangan jangan berantem di kelas. Kasih upload dulu buat Fitri. Yang terakhir, ayo ngomong terakhir. Ayo, Aisyah. Anda baca bersih aman. 2. Rani kayu bersih. 3. Jangan nyontek kepada teman. 5. Jangan main bola di kelas. 6. Jangan Kasih hapus untuk kelompok terakhir. Ya, Bapak ucapkan terima kasih kepada setiap kelompok yang telah mengungkapkan pendapatnya masing-masing dalam rangka membuat keyakinan kelas. Dan tadi Bapak perhatikan pada hakikatnya hampir semuanya sama. Ada yang bilang jangan bergurau, ada yang bilang jangan menangis, jangan mengganggu orang lain, semuanya hampir sama. Nah, ini namanya kalimat negatif semuanya. Nah, sekarang kita rubah menjadi kalimat positif, ya. Contohnya, kesepakatan nih. Tadi kan ada yang bilang harus begini, harus begitu, ya. Contoh nih, Bapak bacakan nih. Piket kelas, jangan naik meja, jangan bergurau. Berarti yang satu apa? Disiplin. Disiplin. Nah, kalau sudah disiplin,
tidak bisa naik meja, tidak bisa berguru. Apa lagi? Ada lagi di sini kebersihan. Berarti apa? Apa berarti? Disiplin, kebersihan, apa lagi? Tadi bilang ada yang hormati bapak, ibu, guru, saling menyayangi. Berarti apa? Menghormati. Apa lagi? Apa lagi tadi itu? Disiplin, kebersihan, menghormati, kerapihan, masuk ke kebersihan. Ya, apa lagi? Berdoa, berarti apa? Bismillah. Berdoa sebelum belajar. Ya. Ada lagi? Ini jangan berisik. Menghormati. Satu lagi berarti menghargai. Terus ada lagi di sini main bola, basket, naik meja, berantakan. Apa lagi nih? Merusak tanaman. Terus jangan bergurau, disiplin. Selain itu apa lagi ya? Ayo. Ada yang ngasih pendapat? Jangan lagi disiplin, kebersihan, menghormati, berdoa, menghargai apa? Saling menyayangi. Terus salam menolong. Nggak boleh. Apa lagi yang belum? Tidak boleh membuli, berarti di sini menyayangi, saling menyayangi. Jangan meledek, berarti di sini menghormati. Hah? Berarti di sini kebersihan, ya. Jadi dari hasil kelompok yang kalian buat, kita sepakati menjadi apa? Ini ada kesepakatan nih. Kesepakatan kelas. Kita rubah menjadi apa? Keyakinan apa? Kelas. Apa tanya? Kalian setuju dengan keyakinan kelas ini? Apa lagi, Mas? Kalian setuju dengan keyakinan ini? Kalau kalian sudah yakin nih, kalian harus bisa ini. Oh, kalau misalkan saya piket, tidak piket berarti tidak disiplin. Ya. Oh, kalau ada guru yang lewat, kalian cuek-cuek saja, tidak saling berarti tidak menghormati yang lebih tua. Kalau kalian ketika pulang tidak berdoa berarti tidak berdoa, ya. Ini kesepakatan kelas. Bapak minta menjadi keyakinan kelas yang diyakinkan menjadi sebuah kesepakatan, diyakinkan kalian harus bisa menjalankannya. Ya.
Amanda seharusnya sudah pulang, tapi Amanda Bapak tahan terlebih dahulu. Karena tadi Bapak lihat pagi itu Amanda datang jam berapa ya? Jam 7:30 ya. Oke, tapi sebelumnya Bapak minta maaf nih ya. Bukan bermaksud mau mengadili Amanda, cuma Bapak seukur mau ngobrol aja. Kenapa Amanda berangkat jam segitu? Oh, kalau malam kebanyakan main game. Kalau kebanyakan main game itu baik apa enggak sih? Enggak, kenapa itu? Jadinya kesiangan gitu. Kalau kadang kesiangan nanti pelajarannya ketinggalan. Iya ya. Jadi harusnya Amanda itu bisa mengatur waktu. Kalau besok mau belajar, oh kebetulan itu masuk jam 7, berarti tidurnya harus bisa diatur ya. Nah, mau tanya nih, supaya Amanda nggak kesiangan lagi, bagaimana caranya Amanda? Oh, kalau habis sholat isya jam 8 langsung tidur, terus di HP-nya dinyalain alarm gitu. Oh iya, jadi sebenarnya kalau Amanda bisa mengatur waktu dengan baik, nanti kedepannya Amanda bisa menata waktunya lebih baik lagi. Coba Bapak tanya, kalau misalkan Amanda tiap hari datang kesiangan terus, itu baik apa enggak? Enggak ya? Enggak. Sekarang Bapak tanya nih, kesepakatan kelas yang Amanda ingat apa aja tuh? Kesepakatan kelas yang Amanda ingat apa? Tidak boleh datang terlambat, terus menghargai waktu, terus bertanggung jawab ya. Nah itu berarti Amanda tahu ya kesepakatan seperti itu ya. Jadi kalau misalkan nanti Amanda besok lagi kesiangan lagi, berarti tandanya Amanda belum bisa menepati ke waktu dan kesepakatan ke kelas ya. Jadi mulai besok Amanda nanti berangkat lebih pagi ya. Iya, harus semangat ya. Biar nanti kedepannya Amanda menjadi anak yang sukses. Berarti ngerti? Iya, berarti kalau berangkat jam berapa? Jam 7 pagi sudah ada di kelas, biar belajar lebih baiklah lagi. Yaudah, terima kasih Amanda. Moga-moga kedepannya Amanda jadi anak yang baik, yang selalu berangkat pagi. Bapak ucapkan terima kasih. Ya, sekarang waktunya pulang. Yuk, ya mana sih ya, salam. Selamat siang Akhir. Selamat siang, Pak. Tadi sama Akhir tahu nggak dipanggil kenapa? Nggak tahu, Pak. Iya. Jadi ini Akhir sama Akhir, Bapak tadi dapat informasi. Bapak hanya ingin menginformasikan saja, kenapa tidak? Hanya Akhir sama Akhir bersama. Iya, Pak. Jiwit, Pak. Ini, Iya, Pak. kenapa awalnya? Nggak tahu, enggak, Pak. Itu kayaknya ngajak berantem. Enggak, Pak. Sekarang Bapak tanya, kalau berantem seperti itu baik apa tidak? Tidak. Tidak baik kan ya? Ada yang merasa tersakiti kan? Iya. Ada yang merasa terzolimin kan? Iya. Nah, coba Bapak tanya, masih ingat nggak keyakinan kelas itu apa aja? Satu, saling menghormati, saling Hargai. saling kasih sayang. Iya. Ya. Coba Ali ceritakan tadi bertengkar itu bagaimana ceritanya? Biarnya kan Jiwit itu punya suku biar kan. Terus biarnya ngamuk. Itu dia, benar nggak? Enggak. Jadi intinya kalau orang bertengkar itu tidak baik. Nanti kedepannya bagaimana tuh biar nggak bertengkar? Saling apa? Menghargai. Saling menghargai. Iya, dengan Ali juga punya perbedaan. Terus apa lagi? Saling sayang menyayangi. Jadi kedepannya nggak boleh seperti itu ya. Sikap yang paling baik itu harus saling menghargai, menyayangi. Itu saja dari Bapak. Silakan dari Bapak.